Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Hana Nabila. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Pemanfaatan Alat Penguji Kesuburan Tanah untuk Menguji Larutan Elektrolit. Baiklah, langsung saja. Yang pertama yaitu latar belakang. Indonesia merupakan negara agraria dengan wilayah pertanian sebesar 39.594.536,91 hektar pada tahun 2012, di mana sebesar 60% masyarakat Indonesia berprofesi di bidang pertanian. Kesuburan tanah merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan usaha pertanian. Nah, di dalam tanah itu sendiri memiliki beberapa komponen, contohnya seperti muatan listrik dan konduktivitas listrik. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, bahwa di dalam tanah memiliki sifat muatan listrik dan konduktivitas listrik, di mana hal ini juga terdapat pada larutan elektrolit. Oleh karena itu, saya tertarik untuk mengembangkan alat penguji kesuburan tanah ini, juga dimanfaatkan untuk menguji larutan elektrolit yang nantinya bermanfaat untuk membantu proses belajar mengajar IPA di SMP. Selanjutnya, rumusan masalah yang saya ambil dalam makalah ini yaitu bagaimana merancang dan membuat alat penguji kesuburan tanah untuk menguji larutan elektrolit. Tujuan penulisan ini yaitu untuk merancang dan membuat alat penguji kesuburan tanah untuk menguji larutan elektrolit sehingga alat ini dapat digunakan dalam proses belajar mengajar IPA di SMP. Selanjutnya, manfaat penulisan terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama secara teoritis dan secara praktis. Secara teoritis, hasil dari penulisan ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi dunia akademik, khususnya untuk kemajuan wawasan keilmuan teknologi informasi untuk pengembangan pada masa yang akan datang. Yang kedua, secara praktis, hasil dari penulisan ini diharapkan dapat membantu para guru dalam melakukan kegiatan belajar mengajar yang tidak menyediakan alat kit di sekolah dan membantu siswa memahami materi mengenai larutan elektrolit yang terdapat di sekitar. Selanjutnya ada deskripsi teori. Yang pertama, kesuburan tanah, yaitu kemampuan suatu tanah untuk menghasilkan produk tanaman yang diinginkan pada lingkungan tempat tanah itu berada. Yang kedua, karakteristik sifat kimia tanah. Komponen kimia tanah memiliki peran dalam menentukan sifat dan ciri tanah pada umumnya dan kesuburan pada khususnya. Yang ketiga, ada uji tanah, yaitu salah satu metode pendekatan yang digunakan dalam menentukan status kesuburan tanah, terutama keberadaan hara makro dan mikro. Yang keempat, larutan elektrolit dan non-elektrolit, yaitu larutan elektrolit merupakan larutan yang dapat menghantarkan listrik, sedangkan larutan non-elektrolit merupakan larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik. Selanjutnya, ada kerangka berpikir, yaitu di mana tidak adanya alat kit di sekolah, kemudian kurangnya pemahaman akan materi ajar, sehingga perancangan dan pengembangan alat penguji kesuburan tanah dilakukan dan terciptanya produk atau hasil produk. Langkah-langkah pengembangan di dalam makalah ini menggunakan metode R&D dan metode Baker dan Scotts, di mana metode R&D digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Sedangkan metode Baker dan Scotts terdiri dari beberapa langkah, yaitu perumusan, tahap spesifikasi langkah, uji coba soal, pengembangan produk, uji coba produk, revisi produk, dan analisis untuk pemanfaatan. Selanjutnya ada instrumen pengumpulan data, yaitu menggunakan skala Likert yang di dalamnya terdapat data ketahanan produk, kemudahan penggunaan produk, dan manfaat produk dalam pembelajaran. Nah, di sini ada jawaban per item, di mana sangat setuju memiliki skor 5, setuju memiliki skor 4, ragu-ragu memiliki skor 3, tidak setuju memiliki skor 2, dan sangat tidak setuju memiliki skor 1. Selanjutnya, analisis data. Analisis data yang digunakan dalam makalah ini yaitu analisis data kualitatif. Menurut Miles dan Huberman, kegiatan analisis terdiri dari 3 alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Nah, berikut perencanaan desain produk, di mana ada jack, lalu kabel, dan ada pipa. Di ujung pipa merupakan besi, dan ada lampu. Sehingga setelah perencanaan produk tadi dilakukan dan dilakukannya pengembangan produk, terciptalah desain awal produk seperti yang dapat dilihat pada di bawah ini, di mana ada jack, ada kabel, ada pipa T, ada ujung besi di bawahnya, dan ada lampu di atas alat. Setelah hasil produk
terjadi atau hasil produk tercipta, maka dilakukanlah uji validasi. Nah, hasil uji produk itu yang pertama ada hasil validasi oleh ahli materi, di mana hasil validasi oleh ahli materi ini mendapatkan skor rata-rata sebesar 4,4 dengan keterangan sangat baik. Dan dapat dilihat di sini ada hasil validasi oleh ahli materi, terdapat skor-skor yaitu 5, 4, 5, 5, 4, 5, 4, 4, 4, 4 dengan kriteria penilaian sekitar 10. Selanjutnya juga ada hasil uji produk, yaitu yang dilakukan oleh guru mapel IPA dengan skor rata-rata sebesar 4,6 dengan keterangan ini sangat baik juga. Dan juga ada hasil uji produk yang dilakukan oleh siswa atau pengguna dengan hasil rata-rata 4,7 dengan keterangan sangat baik. Nah, simpulan dari makalah ini adalah, berdasarkan hasil penelitian, simpulan yang didapat adalah alat penguji kesuburan tanah untuk menguji larutan elektrolit dan non-elektrolit layak untuk digunakan oleh guru mata pelajaran IPA dan siswa kelas 7 SMP. Hasil uji alat melalui angket validasi diperoleh skor rata-rata 4,4 dan divalidasi oleh ahli materi, yaitu dosen pengampu mata kuliah. Lalu skor rata-rata 4,6 yang divalidasi oleh guru mata pelajaran IPA, dan skor rata-rata 4,7 yang divalidasi oleh siswa atau pengguna. Selanjutnya saran dari penelitian ini adalah alat dapat dicek kembali untuk menarik perhatian siswa, pengembangan alat agar terdapat gelembung saat alat dimasukkan ke dalam larutan elektrolit kuat atau larutan elektrolit lemah, dan membaca serta memahami buku panduan penggunaan alat peraga sebelum memulai percobaan. Berikut daftar pustaka yang dapat dilihat pada layar. Selanjutnya ada panduan penggunaan, di mana panduan penggunaan alat penguji kesuburan tanah untuk menguji larutan elektrolit ini mempunyai cara penggunaan. Yang pertama, hubungkan jack dengan aliran listrik, lalu masukkan ujung besi alat pada larutan. Apabila lampu pada alat hidup, artinya larutan tersebut merupakan larutan elektrolit. Namun, jika lampu pada alat mati, artinya larutan tersebut merupakan larutan non-elektrolit. Lalu angkat ujung besi alat dari larutan. Yang kelima, matikan aliran listrik atau mencabut jack pada aliran listrik. Dan yang keenam, ulangi untuk menguji larutan lainnya. Baiklah, sekian presentasi saya mengenai makalah yang saya buat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.